Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang penting dan menarik ya. Lebih menarik, lebih penting dari sekedar bicara soal ijazah, yaitu putusan MK yang memisahkan pemilu DPR, DPD dengan DPRD. Jadi pemilu DPR, DPD dan Pilpres itu 1 tahun yang sama. Kemudian pemilu DPRD provinsi, kabupaten kota dan pilkada, baik pilkada provinsi maupun kabupaten kota, itu di tahun yang berbeda yang berselang 2 tahun dari pelaksanaan pemilu nasional. Jadi pemilunya pemilu nasional dan pemilu lokal. Maka dengan arrangement seperti ini, sobat daerah sekalian, nanti pemilu nasional itu tetap diadakan 2029, memilih presiden, wakil presiden, DPR dan DPD saja. Kemudian 2031 akan ada pemilihan umum lokal, memilih gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Berjarak 2 sampai 2,5 tahun. Maka konsekuensinya adalah maka akan ada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD atau ada peralihan, nanti kita akan lihat. Demikian juga jangan-jangan ada caretaker lagi, gratis lagi orang-orang pemerintahan menjabat bupati, wali kota, gubernur secara gratis, free of charge, tanpa harus ikut pemilihan. Nah ini diputuskan MK hari ini karena permohonan dari Perludem, yaitu Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Perludem ya. Oke, coba kita bacakan berita dari MK sendiri. Walaupun agak ribet ya cara MK-nya ini. Oke, kita bacakan yang dari kumparan saja ya. Putusan MK titik 2 Pileg DPRD digabung pilkada digelar 2 tahun usai presiden dilantik. Coba kita bacakan. Ya, Mahkamah Konstitusi memutuskan harus ada jeda waktu dalam penyelenggaraan Pileg DPR, DPD dan Pilpres dengan Pileg DPRD dan Pilkada. Oke, MK memutuskan Pileg DPR, DPD dan Pilpres tetap digelar secara serentak. Namun kini ada pemisahan, yakni Pileg DPRD tingkat provinsi, kabupaten kota akan digabung dengan Pilkada mulai dari Pilgub, Pilbub dan Pilwalkot. Sebelumnya Pileg DPRD digelar bersama dengan Pileg DPR, DPD dan Pilpres. Hanya Pilkada yang digelar secara terpisah. Amar putusan mengabulkan pokok permohonan untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo saat membacakan putusan dalam sidang gugatan di MK hari ini. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan nomor 135 PUU strip 22/2024 terkait uji material Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Gugatan dilayangkan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Dalam hal ini diwakili Khoirunisa Nur Agustiati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmali Darti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem. Pemohon mempermasalahkan ayat 1, pasal 167 dan lain sebagainya. Yang penting intinya ya. MK menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang Dasar bukan Undang-Undang ya, dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden. Dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR atau DPD atau pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pelaksanaan pemungutan secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Menyatakan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai pemungutan suara dinyatakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden atau wapres, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, anggota DPD atau sejak pelantikan presiden wapres diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wakil wali kota, wakil wali kota, jelas Soehartojo. Selain itu MK menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Undang-Undang NRI ya, nggak ada kesatuannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, anggota DPD atau sejak pelantikan presiden dan wapres, ucap Soehartojo. Ya, kurang lebih begitu ya sobat era sekalian. Apa maknanya ini ya? Ya, kita pelan-pelan ya. Ini penting. Maknanya satu adalah bahwa pilkada itu akan dilakukan berikutnya pada tahun 2031 atau 2032. Jangan lupa bahwa pelantikan anggota DPR dan DPD itu tanggal 1 Oktober. Kalau jatuh temponya itu adalah 2 tahun berikutnya, maka pemilu akan dilakukan pada Oktober ya 2031. Entah itu tanggal 1 atau tanggal 20 Oktober. Ya. Jadi Oktober. Tapi kalau ditambah 6 bulan paling lama, Desember, Januari, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Baru April tahun 2032 akan dilaksanakan paling lambat ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota itu berikutnya baru akan dilaksanakan dalam rentang antara Oktober 2031 dan April 2032. Itu satu ya, penting ini. Berikutnya adalah lalu bagaimana dengan jabatan kalau presiden, DPR, DPD nggak ada masalah karena sesuai dengan jadwal. Pokoknya 2029 akan ada pemilihan anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden. Dan sekarang barangkali tidak perlu diadakan lebih cepat atau lebih lambat. Yang jelas ya paling mengantisipasi kalau pemilihan presiden 2 putaran. Tapi barangkali tidak terlalu jauh seperti kemarin. Februari diadakan, baru 20 Oktober diadakan pelantikan. Itu nggak masuk akal. Menurut saya ya silahkan saja. Ada pelantikan dulu anggota DPR, DPD. Kalau kemudian terjadi putaran kedua, ya sudah presiden putaran kedua. Jadi jangan terlalu lambat ya. Jangan terlalu apa istilahnya. Itu karena kemarin dikaitkan dengan threshold ya. Oke. Jadi sahabat era sekalian, bagaimana dengan masa jabatan anggota DPRD? Nah, ini ngeri-ngeri sedap anggota DPRD ya. Mereka berharap perpanjangan masa jabatan dari 2 sampai 2,5 tahun. Karena baru dilakukan between Oktober 2031 sampai April 2032. Apakah masa jabatan anggota DPR akan diperpanjang atau tidak? Ini menarik. Karena akan terjadi yang namanya masa peralihan. Kalau kepala daerah, maka birokrat-birokrat di pemerintahan akan berpesta pora lagi. Lebih kacau lagi sekarang. Kenapa? Karena seluruh bupati, wali kota, dan kemudian juga gubernur, itu akan ada caretaker-nya. Nah, tapi saran saya, sobat era sekalian, jangan begitulah. Masa 2 tahun sampai 2,5 tahun tanpa pemilihan. Kalau saya mengusulkan, diadakan pemilihan oleh DPRD sebagai masa peralihan. Jadi DPRD melakukan pemilihan anggota DPR dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, sekaligus bahwa masa jabatan anggota DPRD diperpanjang 2 tahun atau 2,5 tahun. Senang kan mereka? Jadi mereka dapat bonus banyak, tetapi jauh lebih baik diadakan pemilihan tapi diawasi money politiknya. Dia lakukan pemilihan oleh anggota DPRD untuk masa jabatan sampai 2032 atau 2031. 2032 lah pasti, karena kalau kita bicara tentang pelantikan, maka pelantikan gubernur, bupati, wali kota yang baru itu 2032. Jangan diserahkan kepada birokrat, karena birokrat itu unelected official, orang yang tidak dipilih. Karena dalam masa peralihan ini
itu bisa sampai 3 tahun menjabat kalau ada konflik dan lain sebagainya atau judicial review dan lain sebagainya. Let's say misalnya dilaksanakan paling lama 2,5 tahun. Ya tergantung juga memang berapa lama kemudian masa jabatan masing-masing anggota masing-masing gubernur, bupati, wali kota. Karena itu bagi saya mungkin jauh lebih baik yang memilih adalah DPR. Tapi nanti kita lihat masa keserentakannya. Coba kita bacakan sobat sekalian apa yang dituliskan oleh laman MK sendiri ya. Paham ya? Jadi nanti partai politik tidak lagi bisa mengandalkan kerjasama dalam tanda kutip untuk menjadi kuda orang-orang di daerah tersebut. Karena itu penting bagi saya atau bagi kita semua untuk mengusulkan sistem perubahan sistem pemilu. Menurut saya barangkali kita mencoba sistem lain, bukan proporsional tertutup, tapi bukan proporsional terbuka, tapi barangkali lebih baik kita melaksanakan sistem MMP, mixed member proporsional. Nah tentu sobat era sekalian belum paham ya tentang mixed member proporsional, tapi intinya adalah daerah pemilihan itu diperkecil. Dengan daerah pemilihan diperkecil, maka coverage area bagi masing-masing calon itu jauh lebih masuk akal. Karena mereka tidak lagi bisa mengandalkan kaki-kaki daerah berupa calon-calon anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kan selama ini kan anggota DPR itu mengandalkan kaki-kaki yaitu anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota untuk mengeruk suara. Jadi usul saya adalah sekaligus juga dievaluasi sistem pemilihan anggota DPR-nya dari proporsional terbuka barangkali ke campuran atau mixed member proporsional. Nah, mixed member proporsional ini adalah sistem yang lebih menjamin ya. Mixed member proporsional ini adalah sistem yang lebih menjamin keadilan bagi pengurus partai politik di satu sisi dan kemudian hak rakyat untuk memilih calon anggota DPR yang mereka inginkan sendiri. Dengan magnitude atau daerah pemilihannya itu jauh lebih kecil dibandingkan proporsional terbuka seperti sekarang ini. Begitu saudara sekalian. Coba kita bacakan sedikit apa yang disampaikan oleh MK ini ya. Alasan-alasannya barangkali nggak penting lagi bagi kita karena sudah diputuskan. Ya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai 2029 keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD dan presiden garis miring wakil presiden dalam kurung pemilu nasional dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota dalam kurung pemilu daerah atau lokal sehingga pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kota tidak lagi berlaku. Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Luar biasa. Oke. Demikian tertuang dalam putusan nomor 135 2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Putusan diucapkan dalam sidang yang digelar hari ini ya. Mahkamah mempertimbangkan bahwa hingga saat ini dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan, MK menyatakan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Selain itu dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD dan presiden wakil presiden, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Padahal menurut MK, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan presiden atau wapres. Tak hanya itu, MK juga mempertimbangkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, presiden, wapres, dan anggota DPR yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun dengan pemilihan kepala daerah berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai dalam kontestasi pemilihan umum. Akibatnya, lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. Kualitas penyelenggaraan pemilu, Arief menyampaikan terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, presiden, wapres, dan anggota DPRD dengan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilu tahun 2024 menyebabkan terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian pemilih jenuh dan tidak fokus
Dari sisi pemilih, MK mempertimbangkan bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan yang seperti sekarang ini juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan lanjut Wakil Ketua MK Saldi Isra, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan anggota DPR DPD, Presiden Wapres, dan DPRD yang menggunakan model 5 kota. Kemudian waktu penyelenggaraan pemilu, perihal jarak waktu antara penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilu lokal tidak mungkin ditentukan oleh mahkamah secara spesifik, namun demikian MK berpendapat jarak waktu tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang selalu berkelindan dengan hal teknis. Menurut MK, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan DPR, DPD, atau Presiden Wapres dilaksanakan pemungutan suara secara serentak. Untuk anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Jadi desain pemilu lokal nasional inilah yang diperjuangkan Perludem dari lama ya. Pengaturan masa transisi, perihal pengaturan masa transisi, peralihan masa jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah hasil pemilihan 27 November 2024 serta masa jabatan anggota DPRD pada pemilihan 14 Februari 2024, MK mempertimbangkan bahwa penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Selanjutnya, penentuan dan perumusan dimaksud diatur oleh pembentuk undang-undang dengan melakukan rekayasa constitutional engineering berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, termasuk masa jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional. Jadi sobat era sekalian, begitu ya. Ya, saudara sekalian, jelas ya. Sekali lagi ada penegasan bahwa itu dilaksanakan 2 tahun paling cepat dan 2 tahun 6 bulan paling lama. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan waktu terakhir pelantikan presiden 20 Oktober, maka tenggat waktunya itu akan terjadi pada tanggal 20 April 2032. Itu paling telat. Paling cepat adalah ya kira-kira kalau dibilang setelah ya paling cepat adalah 21 Oktober 2032. Itu paling 2031 paling cepat. Jadi sekarang ini kepala daerah berharap-harap cemas akan diperpanjang atau tidak ya? Kayaknya enggak. Biasanya kesempatan itu akan diambil oleh Kemendagri untuk menunjuk orang-orangnya agar dapat jabatan gratis sebagai gubernur, bupati, wali kota. Tapi kalau saya mengusulkan tadi, lebih baik dipilih oleh DPRD masa peralihan tersebut. Jadi mereka dipilih oleh rakyat juga. Nah, untuk anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota ini, masa peralihannya kita nggak tahu. Karena kalau mereka misalnya dilantik, itu kan mereka nggak sama dilantik masing-masing, maka mereka akan mendapatkan perpanjangan waktu 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan. Lumayan. Kan nggak mungkin kalau anggota DPR ada pemain penggantinya, kecuali kalau mereka di recall. Itu beda lagi. Oke, nanti kita akan lihat ke depannya ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terhadap tema ini dan mudah-mudahan paham ya. Ini tidak soal ijazah, tapi mudah-mudahan paham. Karena konsekuensinya agak besar ini ya. Gak serentak lagi maksudnya. Yang dulu-dulu gimana? Yang dulu gak usah dipersoalkan lah ya. Nyimak dulu masih mencerna pencerahan dari Pak Refli. Artinya Prabowo ingin memperpanjang masa jabatannya tanpa melalui pemilu selama 3 tahun. Ya nggak begitu bro. Karena untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden itu tidak ditunda, tetap 2029. Yang 2031 atau 2032 itu adalah pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ya begitu ya. Kemudian yang lebih lama DPRD-nya dong jadi 7 tahun. Ya, kita tidak tahu apakah nanti akan ada perpanjangan ataukah nanti akan ada pemilihan setelah misalnya untuk masa jabatan 2 tahun saja. Kita nanti akan lihat. Bukankah penetapan presiden oleh DPR? Bukan penetapan bro, ya. Pengambilan sumpah ya di forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi sesungguhnya presiden itu hanya mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Implikasinya ke presiden nggak juga ya. Yang jelas presiden memang akan bekerja dengan gubernur, bupati, wali kota, entah yang lama atau entah yang baru. Begini saudara sekalian ya, paling gampangnya adalah misalnya nanti 2029
itu akan ada presiden baru. Maka presiden akan bekerja dengan gubernur, bupati, wali kota yang dia tunjuk sendiri. Karena kalau seandainya itu diambil dari birokrat sampai kemudian dilaksanakannya pemilu pemilu lokal 2032 kayak misal katakanlah, maka presiden 2029 itu mewah sekali dia. Karena di anak buahnya semuanya minimal dalam 2 tahun awal itu adalah orang-orang yang bisa dia percaya sendiri. Begitu. Kemudian memutuskan pemilu ke depan, pemilu dengan kategori apalagi ya. Ini mah guna memuluskan penggunaan sumber daya negara untuk memenangkan capres tertentu dengan bantuan kepala daerah. Maybe yes dalam dampak langsungnya, karena yang jelas ya kepala-kepala daerah sekarang ini, tapi belum tentu juga bro, nggak bisa bro, karena kepala-kepala daerah itu kan baru diganti setelah 2029, karena pemilihannya kan 27 November. Kalau pemilihannya 27 November dan pelantikannya itu pada bulan Januari, maka kita tahu bahwa kepala-kepala daerah yang sekarang eksis ini ya tetap saja eksis, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi tidak ada perubahan apa-apa ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu ya. Benefitnya apa bang dibanding serentak? Begini, sobat era sekalian. Pemilu lokal dan nasional itu secara teoritis adalah dipisahkan 2,5 tahun itu untuk melihat. Untuk apakah presiden yang terpilih, apakah partai pemenang itu bekerja dengan baik atau tidak. Kalau mereka bekerja tidak baik, maka dalam pemilu lokal nanti mereka akan dikoreksi oleh pemilih. Nah, itu kalau pemilihannya bagus, tapi kalau pemilihannya money politics kan susah juga. Jadi kalau misalnya begini, Presiden Prabowo nggak bagus nih bekerja, maka dalam pemilu lokal nanti orang akan lihat nggak usah kita pilih Gerindra, maka dalam pemilihan lokalnya Gerindra bisa kalah. Tetapi sekali lagi itu tidak berlakunya nanti pada pemilu setelah 2029. Kan gini, 2029 normal ya. Pokoknya tidak ada DPRD provinsi kabupaten kota saja. Nah, nanti pada 2032 akan ada pemilihan lokal yaitu gubernur, bupati, wali kota. Nah, disitulah kemudian orang bisa melihat bagaimana kinerja pemenang pemilu 2029. Bagus atau enggak? Kalau bagus, mungkin pemilu lokalnya dia juga bagus. Tapi kalau enggak bagus, pemilu lokalnya mungkin tidak bagus. Jadi sekali lagi, pemilu nasional 2029, pemilu lokal antara 2031 atau 2032. Pemilu nasional memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Pemilu lokal memilih gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya tentunya, dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ya, jadi mereka serentak tapi jarak waktunya berbeda. Kalau kemarin serentak kemarin kan presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Sekarang DPRD-nya digabungkan dengan pilkada sebagai pemilu lokal. Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan ini agak paham sobat RH sekalian, karena yang seperti ini yang strategis ini kita harus pahami bagaimana konsekuensi ke depannya. Nanti kita akan bahas lagi ya bagaimana konsekuensi ke depannya, tetapi ini membawa hal yang fundamental sesungguhnya. Begitu sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.